Yang terhormat Bapak Dr. Komarudin Saleh, Dr. Andes MAG, selaku dosen mata kuliah Teknik Kitobah, yang saya cintai teman-teman sekalian dan yang saya banggakan, hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkatnya lah kita dapat bertatap muka secara virtual pada acara kali ini. Tak lupa, sholawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, yakni Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, dan sampailah kepada kita selaku umatnya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Nabila Setiawan, kelas B, angkatan 2017. Akan menyampaikan sedikit ceramah yang berjudul Keutamaan Mencari Ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitab sucinya yang mulia, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dari ayat ini sudah sangat jelas bahwasannya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Ibnu Mas'ud mengatakan, dalam ayat ini Allah akan memuji orang-orang yang berilmu dan Allah akan meninggikan derajat orang yang berilmu di atas orang yang beriman tetapi tidak mempunyai ilmu. Ada sebuah kisah dari seorang khalifah yang bernama Sulaiman bin Abdul Malik. Suatu hari beliau pernah membonceng kedua anaknya dan berkata, "Wahai anakku, pelajarilah ilmu olehmu sekalian, karena dengan ilmu akan membangunkan orang-orang yang lalai dan meninggikan budak ke tingkatan para raja." Maka dari situ, Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik belajar kepada Ato. Padahal, Ato adalah seorang laki-laki tua Habsyi yang mempunyai kulit hitam legam, mempunyai hidung yang sangat pesek, dan ketika duduk beliau seperti gagak hitam. Tetapi, dengan kegigihan Ato belajar dengan Abu Hurairah dan para sahabatnya yang lain, hingga dadanya serat dengan ilmu pengetahuan seperti fikih dan periwayatan hadis dari Rasulullah SAW. Hadirin sekalian, ingatlah bahwasannya ilmu adalah investasi yang terus memberi keuntungan bagi kita sekalipun kita telah meninggal dunia. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadisnya yang berbunyi, "Jika manusia meninggal, maka amalnya terputus kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak soleh yang mendoakan kebaikan baginya." Maka dari itu, Allah menyebutkan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan setelah dirinya dan malaikat-malaikat yang selalu mendekatkan diri kepada Allah. Perlu diketahui bahwasannya segala sesuatu apa yang kita kerjakan didasari oleh ilmu. Misalnya ketika kita tidur, kita makan, kita berdakwah, kita berinteraksi sosial, semuanya diwajibkan dan dipedomani oleh ilmu pengetahuan. Hadirin yang saya hormati, di antara kebaikan seorang hamba adalah jika ia memiliki ilmu-ilmu agama. Tetapi, janganlah pula kita meninggalkan ilmu pengetahuan umum.
Sebab ilmu pengetahuan umum hukumnya fardu kifayah. Misalnya, ketika di suatu perkampungan ada orang yang sakit dan memerlukan dokter bedah, maka orang tersebut harus mengobatinya. Tetapi, jika orang tersebut meninggal dikarenakan sakit dan tidak ada dokter bedah, maka di suatu kampung tersebut terkena dosa. Marilah kita sama-sama gigih menggali ilmu syar'i dan ilmu duniawi. Kita perangi kebodohan, sebab Islam adalah agama yang dinamis, yang sangat anti terhadap kejahilan dan mengakibatkan keterbelakangan dan kenistaan. Sekian ceramah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, karena kebenaran hanya milik Allah dan kesalahan hanya milik saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.